Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang bersama-sama ibadah di tempat ini. Dan untuk ibadah pada pagi hari ini dibarengi dengan perjamuan kudus yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stefili dari GKI Agape Pusat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa menonaktifkan HP-nya agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita akan menaikkan kembali sebuah pujian dari KPPK 216. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun kami juga mohon ampun ya Bapa atas semua pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa atas semua kesalahan kami. Kuduskanlah dan sucikanlah hati kami ya Bapa, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami. Terus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55 ayat 7. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Mereka orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai Tuhan beserta kita. Ya, kita akan menaikkan kembali sebuah pujian dari KPPK 265.
Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Simon Strawberry, mari kita dengarkan sebuah pujian. Baik, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dan boleh berbagian di dalam perjamuan kudus pada minggu yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesiapan baik hati dan pikiran kami yang terwakili oleh Ibu Ade dan adik kami Morris. Mereka menaikkan pujian yang mengungkapkan tentang kesiapan batin dari umat-Mu di tempat ini untuk menerima firman, sekaligus juga berbagian di dalam perjamuan kasih Tuhan yang melaluinya Engkau mati mengampuni dosa dan orang yang percaya menerima kebangkitan Kristus untuk hidup yang kekal. Kiranya Kau berkenan menolong sehingga bacaan sabda boleh membukakan mata batin kami. Bagaimana sepatutnya kami menghargai kehidupan yang kami punya hari ini sebagai keluarga Allah yang didamaikan,
Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga kami mengerti dan kami mendapatkan berkat-berkat yang dari Engkau untuk kami bawa pulang. Menyampaikan kabar baik ini kepada anggota keluarga kami, menyampaikan kepada keluarga lebih besar di tengah masyarakat di mana kami berbagian, entah bekerja, mengajar, sekolah, dan lain-lainnya. Juga dalam usaha anak-anakmu di sini, supaya namamu dipermuliakan selama-lamanya. Tuhan yang penuh belas kasih, tolonglah kami melalui Roh yang kudus, sehingga apa yang kami pikirkan dari bacaan ini mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, boleh mendamaikan dan mengampuni kami. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, karena kami hanya panjatkan ini semua di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan yang menjadi bahan bacaan kita, yang terambil dari Roma yang kelima. Roma yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak dan saudara sekalian, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Kristus. Shalom. Shalom. Hampir 3 tahun kita tidak jumpa. Mungkin kalau Anda ketemu saya di tengah jalan tidak kenali. Sama seperti tukang parkir tadi. Dia bingung, siapa ini orang berani-berani masuk parkir di depan gereja. Dia masih liatin saya juga liatin dia. Dan ternyata muka saya berubah dan tubuh saya juga sudah berubah. Ini hanya sekedar ilustrasi. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, mengikuti kepekaan batin kita, dipimpin kemana Tuhan mau, kita ada di sana dan beradaptasi. Soal tampilan yang orang kenal tidak terlalu penting. Tetapi bagaimana kita ada, hadir, dan berbagi kepada orang lain yang bermanfaat, itu lebih penting. Sehingga kita tidak perlu mempertahankan diri kita. Untuk apa yang kita kepengen menggunakan topeng kehidupan sehari-hari sehingga kita kelihatan baik-baik saja. Padahal mungkin dalamnya lagi rusak. Lalu kita tidak peduli. Toh nanti aku berdoa minta pimpinan Tuhan. Semua akan oke. Tema kita mengingatkan keluarga yang dibenarkan untuk hidup dalam perdamaian, mengusung satu perubahan yang Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian perlu lakukan. Bagaimana caranya? Kita harus mengalami pembenaran untuk hidup di dalam pendamaian. Karena tadi dalam bacaan itu ada 3 butir yang kita tidak boleh lupa. Kita dibenarkan, atau status hukum kita dipulihkan oleh Tuhan sebagai pelanggar hukum Tuhan, sehingga kita disebut sebagai orang berdosa. Waktu kita tidak punya daya untuk kembali ke jalan yang Tuhan mau kita jalani.
disebut dengan dia sudah mati ketika kita masih lemah. Lalu yang kedua ditandaskan oleh Paulus yang menulis surat ini, Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni dan mendamaikan kita. Bukan karena hidup kita sudah saleh dan tidak berbuat dosa, justru lagi gila-gilanya berdosa, lagi tinggi-tingginya melakukan kesalahan, bahkan tidak merasa atau menyadari bahwa itu kesalahan. Kok bisa ya? Saudara Morris, ada orang berbuat salah, tapi dia nggak merasa itu salah. Anda tahu nggak jawabnya apa? Biar kasih tahu yang lebih tua dari Anda. Dia jawab, saya minum sedikit lah. Boleh kan? Kalau nggak boleh juga saya kudu minum, kalau nggak keluar suaranya. Tahu? Nggak tahu? Abangnya lah Jerry. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Oke. Kira-kira apa definisi nggak tahu diri yang Anda mau sampaikan? Tapi udah salah, mesti nggak mau ngaku salah. Iya, kenapa? Tinggi hati. Tinggi hati. Tinggi hati. Gak mau nafas. Wah, mulai melebar. Nggak tahu diri, tinggi hati. Apalagi? Emaknya deh tuh, udah cengar-cengir. Egois. Wah, makin lebar nih ya. Ibu adik dah, yang suaranya makin merdu nih. Saya udah lama nggak dengar dia nyanyi duet, keren juga. Hah? Rasa benar sendiri, mau menang sendiri. Oke, semuanya benar. Tapi yang lebih benar, bukan saya lebih benar, maksudnya begini. Karena kita melakukan itu di bawah sadar, jadi nggak perlu dipikirin lagi. Dan polanya salah, tapi nggak ngerasa salah karena itu kebiasaan. Saya ambil contoh, saya mau pergi ke Serpong, kagak tahu Serpong. Minimal kalau nggak punya alat ini kan tanya orang kan, walaupun tuh orang ngebohong kita nggak tahu kan. Sesudah kita ngalamin, dia bohongin gua. Tapi kalau kita tahu sekarang banyak tukang hibur orang, kita pakai Android, Google Map, tag alamat. Yang penting ada kuota kan, hidupin terus, diarahin. Nyampe nggak? Nyampe kan? Besok kita ke sono lagi. Perlu nggak Google Map di tag lagi online habisin kuota kita? Hah? Halo? Kenapa nggak perlu? Udah tau jalan, ngapain gua ngaco-ngaco bayar kuota? Udah ngerti? Lah si pendosa itu ngerjain yang salah kayak gitu. Karena udah tahu, udah kebiasaan. Lalu sekarang bagaimana buat ngebongkar segala kebiasaan itu? Nggak ada pilihan. Tadi nas itu mengingatkan kita. Bentar ya. Nas itu bilang begini, 2 Korintus 5:14 sampai 15. Maaf saya pakai ini karena ini lebih terang. Kalau saya pakai ini tulisannya kecil, mesti pakai kacamata. Jadi Anda akan nggak melihat mata saya juga gitu ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ketika kita tahu bahwa Yesus mati sebagai manusia mewakili kita, kita yang percaya Yesus sebenarnya kita mematikan kebiasaan lama bawah sadar tadi. Kebayang penjelasan saya? Jadi kita kayak orang dibangunin. Hidupmu bukan kamu punya lagi, tapi punya yang tebus kamu. Ini salah jalan. Benar nggak ya? Benar. Tapi kalau sekarang banyak jalan tikus kan belum tentu benar kan? Belok situ bisa nyampe juga kan?
Walaupun disuruh mentok langsung naik pagar orang gitu kan, boleh juga kan, udah tahu tuh rumahnya, tapi ada pagar, loncat nggak? Halo? Loncat? Ditangkap sama security, marah nggak? Halo? Ini jangan ketawa aja Morris, ntar nggak kelar-kelar khotbah saya. Ternyata kita salah lagi karena naikin pagar orang nggak pakai izin. Udah benar nih hidupnya, bahwa saya ngerti hidup saya bukan milik saya lagi sesuka-sukanya, tapi milik Dia yang sudah mati buat saya untuk mengampuni dosa dan membenarkan saya. Jadi saya harus pakai pola baru kan? Halo? Lah kalau pola baru dipakein ke kita, cocok nggak? Belum tentu. Saya kalau pakai celana ukuran 3 bulan lalu, saya striptis, saudara, turun celana saya semua. Dan Anda akan bilang, ih porno banget tuh pendeta. Bukan. Habis, karena nomor saya dari 34 jadi 28 pinggangnya. Hilang 6 inci. 6 inci berapa? Kaliin aja 6 kali 2,6. Berapa tuh? 13. Lebih lah, 2,6 kali 6 15,6. Iya 15,6. Kalau orang Indonesia sering buletin, dia 15 cm lah. 15 cm itu kira-kira segini. Lah tuh celana kalau nggak ada segini, udah isinya ya turun semua, brut aja. Halo? Anda nggak lihat saya karena saya pakai long dress, nggak kelihatan. Kalau saya angkat kan porno ya, nggak boleh. Ntar aja saya buka. Karena udah kecil. Kenapa? Karena saya pakai pola makan baru. Enak nggak? Ya kagak enak lah. Orang biasa makan mie toppingnya macam-macam, sekarang nggak boleh makan mie. Tergoda nggak? Maksudnya nih udah 3 bulan gak makan mie, tahu-tahu Morris makan mie, asik kok. You ngiler gak? Terus gimana ngomongnya? Cobain dikit. Nah, cobain dikit. Jadi dosa itu mulai dari dikit jadi bukit. Salah lagi kan? Jadi itu harus dipapas abis. Nah, dipapas abis gimana caranya? Dia udah mati waktu kita lemah, nggak ada energi untuk melakukan kehendak Tuhan. Status berdosa, bukan orang kudus. Dia mati juga buat kita. Kan keren itu. Supaya kita melakukan yang terbaru polanya, Dia bilang, kamu bukan hanya dibenarkan karena kamu dulu lemah dan berdosa, sekarang kamu menjadi sahabat saya, bukan musuh saya, kata Tuhan. Saya tanya, kalau ada bersahabat, sahabat kelakuannya nipu, ngebohongin, ngejailin, ngejahatin, ngebonyokin, tahu ngebonyokin, ditonjokin gitu. Mau berteman lagi nggak mau orang gila kayak gitu? Halo? Enggak. Kok enggak? Hah? Rugi. Benar? Halo? Sekarang saya buktiin nih. Anda masih suka jengkel nggak sama orang yang nyebelin? Boleh nggak jengkel? Tuh kan? Boleh. Kan hidupmu bukan milik kamu lagi. Kesel. Marah. Ini marah mendidik Pak. Kudu kalau nggak ngerti-ngerti. Kalau perlu dijedotin, lah bonyok. Boleh. Masih ngelakuin kan? Halo? Ya udah saya nggak ngeliat, masih ngelakuin kan? Kalau masih, itu namanya belum jadi temannya Tuhan. Temannya si iblis yang biasa ngelakuin yang salah. Enak gak saya ngomong begitu? Halo? Nggak bakal enak. Kalau kagak enak, jangan ke gereja. Ini gereja tempat beresin orang. Dan kalau Anda nggak mau diberesin, ngapain buang waktu di sini? Ngedengerin orang yang cuma nyindir kita, negor kita, ngomelin kita, ngapain? Tapi kalau kita tahu di tempat ini kita lagi dilatih sesuatu yang baru, nanti akan ada tampil yang lebih baik.
Karena saya kurus, Ibu Lisun langsung bilang, ntar jangan pulang dulu ya Musa, kita makan, katanya tuh. Coba kalau dulu lagi badan saya gede, enggak tuh, nggak ada yang nawarin, lu masih gede. Seret masih banyak, nggak bakal lapar, nggak makan 2 jam, betul kan? Oh jadi itu modus ya kurus? Enggak, bukan itu. Saya lagi nyontohin ada yang baru yang kagak enak buat saya, tapi sehat. Jadi ketika kita keluarga dibenarkan untuk hidup dalam perdamaian, maka awalnya diampuni saudara dan saya. Dan kalau kita mengalami pengampunan itu, barulah kita tahu apa maksud yang Tuhan mau kita ngerti. Saya ada kutipan, namanya Simon Baron Cohen. Ya, ini seorang psikolog Inggris. Masih muda. Lahir 15 Agustus 58. Jadi cuma beda setahun dari saya, umurnya 64 dia. Tapi omongannya keren. Dia bilang begini, empati itu merupakan langkah yang dibutuhkan untuk kebenaran dan pendamaian. Maksudnya, empati itu adalah perasaan, emosi kita, pikiran tentang orang lain yang lagi kesusahan, kita ada di situ. Misal, Ibu Ade ini lagi jualan, mangkoknya pecah, dia sedih. Jangan bilang gini, oh mangkok satu aja sedih. Tenang aja Bu, itu orang gak punya empati. Tapi kalau punya empati bilang gini, Bu, saya melihat ibu sedih. Saya ngerti kok, mangkok itu bukan soal harga. Pasti ibu lagi mikirin kan, mangkok itu warisan mama, tinggal satu pecah. Sayang ya, saya juga bisa ngerasain itu. Tenang ya, biar nggak bisa dipakai lagi, nanti saya bawain lab Korea. Saya sambungin, nggak bisa dipakai kalau air panas ntar tumpah lagi, pecah lagi, bocor lagi. Tapi minimal kalau ingat mama yang udah pergi ngeliatin tuh mangkok, seakan-akan mama ada di situ. Aku ngerti ibu, sabar ya, biar Tuhan hibur. Sikap saya itu namanya empati. Jadi ketika kita empati itu, si Simon Baron Cohen itu ngomong adalah langkah yang perlu buat kebenaran dan pendamaian yang dicatat di Roma 5 itu. Jadi Anda tidak boleh ngeremehin orang, tidak bisa menganggap enteng karena Anda bukan saksi hidup dari Kristus yang mati dan bangkit. Tapi banyak orang mempercayai dan Anda harus tanya, kenapa kamu hebat kayak begitu? Kenal kagak, saudara bukan, kok mau percaya? Nanti dia akan jawab, saya udah coba pakai yang lain, kagak ketemu. Tapi begitu ingat nama Yesus, hati saya sukacita berbunga-bunga. Saya belum kenal dia. Ngobrol, makan mie, ayamnya Ibu Ade, belum pernah. Ngopi, belum pernah. Tapi saya rindu banget ngalamin yang kayak gitu. Nah, dari empati yang menjadi satu langkah yang dibutuhkan untuk sebuah kebenaran yang tadinya ada di otak menjadi pengalaman fisik ini, sekaligus juga mendamaikan semua kekhawatiran, kebingungan, keraguan kita. Maka mau tidak mau, kita jadi elit. Punya hasrat hati yang membuat kita hidup baru itu, perlu ada yang namanya pendamaian itu. Pendamaian yang bukan akarnya dari yang lain, tapi kebenaran firman ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan kutipan. Empati itu adalah langkah yang dibutuhkan untuk kebenaran dan pendamaian. Kalau mau kerennya, bikin bingung, bilangnya gini, empathy is a necessary step for truth and reconciliation. Bingung kan? Jadi udah saya terjemahin aja. Jadi punya perasaan,
batin kita mau menempatkan diri di orang itu adalah langkah yang dibutuhkan untuk sebuah kebenaran sekaligus pendamaian atau rekonsiliasi. Nanti Anda tanya, tapi aku dengar lu ada istilah empati sama simpati. Pernah dengar kan? Halo? Minimal dari saya yang ngomong, kan tadi dengar gak budak kan? Nah sekarang pertanyaannya, bedanya apa simpati sama empati? Halo? Saya kayak nggak dengar ada yang muap ya. Kalau kereta muap itu batu bara baru dibakar. Simpati itu perasaan yang mirip sama empati, cuma bedanya simpati pernah ngalamin, empati belum ngalamin. Contoh yang tadi saya pakai mangkok itu, kan saya nggak pernah pecah mangkok dari kasih yang mama kasih. Walaupun itu cerita saya, tetapi simpati itu saya pernah ngalamin sehingga omongan saya itu keluar dari pengalaman. Tapi kalau empati itu keluar dari perasaan, mau merasakan kesusahan orang lain. Itu bedanya. Udah ya, nggak usah ditambahin ya, ntar malah puyeng, kagak nyampe nih temanya ya. Balik lagi, kalau memang kita keluarga yang dibenarkan karena karya Kristus itu, maka yang kedua, kalau tadi nasnya bilang karena kasih Kristus mendesak kita, memahami bahwa dia sudah mati buat kita, maka kita akan matikan kebiasaan dosa lama kita. Dengan contoh tadi saya, bahwa saya tanya, Anda sudah jadi sahabat Kristus atau musuh Kristus? Kan ngakunya sahabat tuh, tapi buktinya enggak kan? Masih suka marah kan? Masih suka ngomongin orang kan? Halo? Masih suka menjelek-jelekin orang kan? Kesian saudara, udah jelek ditambah jelek nih. Orang mah kalau udah jelek dipuji, dia senang, tuh namanya empati. Jangan bilang begini, orang jelek mah sampai Tuhan datang tetap jelek, salah. Jangan ngomong gitu. Kalau nggak mau jelek, bawa ke Korea, suruh operasi plastik, bagus kan? Keenakan dia. Nah, itu ngomong keenakan dia itu bukan kata-kata seorang sahabat, itu kata-kata pesaing. Kalau nggak mau dibilang musuh, karena nggak mau keluar duit, bayarin. Kok dicakap kan untung kita. Halo? Daripada dibilang buset dah lu, teman jelek ditemenin terus. Padahal bukan soal wajah jelek kan, batinnya kaya dan mulia. Kan enak berteman kayak gitu, daripada cantik sombongnya minta ampun, egoisnya gak kepuguhan, kata orang Jakarta. Hidup lagi, gue nyebelin. Nah begitu ngomong nyebelin kan jadi musuh Tuhan lagi kan. Halo? Jadi kita harus benahi lingkungan kita sebagai orang yang sudah didamaikan. Karena tadi dibilang empati itu adalah sebuah langkah yang dibutuhkan untuk sebuah kebenaran yang tidak bisa diingkari, untuk sebuah pendamaian yang memang diperlukan untuk orang itu supaya berubah. Yang kedua dibilang begini, ini dari Cesa Budi. Dia seorang lawyer, ya. Jadi lawyer itu apa namanya lawyer? Membela hukum ya. Dari Amerika. Ini lebih muda lagi. Saya sengaja ngasih contoh yang muda-muda. Kalau tadi 15 Agustus 1958, ini 21 Agustus 1980. Masih muda ya. Baru 40 tahun umurnya. Dia bilang begini, pendamaian dan pengampunan dapat menolong kita untuk bergerak mempunyai cara hidup yang lebih bahagia dan sehat. Keren ya? Jadi dia bilang kalau kita mengalami pendamaian melalui kematian Kristus yang membenarkan kita, maka kita bisa mengalami sesuatu cara hidup baru yang lebih menyenangkan dan lebih sehat, karena kita tidak membuang kesempatan itu. Itu dari Cesa Bodin, seorang pembela hukum dari Amerika yang umurnya sekarang baru 40-an.
42 tahun maaf. 42 tahun, masih muda. Tapi otaknya itu selalu main di dalam hukum dan dia mengatakan pergumulan ini. Dan yang terakhir, Edwin Louis Cole. Nggak usah ingat namanya, tapi omongannya dengerin. Dia seorang penulis Amerika. Kalau ini udah tua banget karena lahirnya 10 September 1922. Kalau hidup 1 abad umurnya. Tapi untungnya udah kembali ke rumah Bapak 27 Agustus 2002. Jadi umur berapa dia? Halo? 90. Lumayan tua ya. Di sini ada yang umur 90. Halo? Belum kan? Nah, dia ngomong gini. Pola anak yang hilang yang ditulis di Lukas 15. Pertamanya memberontak. Keduanya remuk. Bangkrut. Sampai makan kagak bisa. Minta makanan babi kagak boleh. Kata si Louis Cole ini. Akhirnya dia ingat rumah bapak, dia bilang. Di rumah bapakku semua pekerja itu dapat makan, nggak pernah kurang. Yang dimakan bukan makanan babi, tapi mie ayam ibu ade ada di situ. Kalian promosi boleh ya. Nasi Hainam ada di situ. Ya udah dah, saya mau balik ke rumah bapak. Nggak jadi anak juga nggak apa-apa, jadi kacung juga oke. Yang penting nggak mati kelaparan seperti orang bego hari ini. Dia balik bertobat, kata Edwin Louis Cole itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya didamaikan. Kacung-kacung bapak kagak tahu kalau juragan pulang. Tapi si bapak juragan ngeliat. Kalau lihat dirinya, gerak-geriknya, itu anak gua yang hilang tuh. Yang ngabur, nggak tahu kemana. Jadi penantianku tidak sia-sia. Langsung merintahin kacung rumah. Itu juragan pulang. Kasih makan sampai dekil begitu, kurus begitu. Mandiin. Kasih di cincin saya sebagai tanda dia bukan budak di sini tapi anak. Kasih di baju supaya nggak bau, supaya kelihatan bahwa dia juragan, bukan kacung. Bikin pesta bahwa yang hilang sudah ditemukan. Jadi Edwin Louis Cole itu ingetin kita. Kalau kita nggak mengalami perubahan dengan mengaku bahwa saya memberontak kepada dia, akhirnya saya gagal. Akhirnya saya tahu bahwa saya tidak bisa pulih kembali menjadi orang yang dibenarkan. Saya harus bertobat. Dan kalau saya bertobat, saya akan mengalami pendamaian yang ujungnya diterima oleh Allah Bapa. Dan saya boleh dimuliakan selama-lamanya oleh Bapa itu sendiri. Dan apa yang kita dapatkan di dalam bacaan berita anugerah tadi, itu bacaannya kan 55 ayat 7 Yesaya. Saya bacain dulu ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dahsyat kan? Jadi dari engkau dan saya yang mengakui bahwa saya terhilang oleh karena saya memberontak kepada Tuhan yang penuh kasih. Saya bangkrut, pasti mati. Tapi aku ingat Bapa yang penuh kasih. Aku mau kembali. Hasrat kembali itu yang dibilang dengan bahasa dogma pertobatan. Dan kalau kita datangi Tuhan, kita datangi Bapa kita, Dia pasti menyambut. Dia gak akan ngomong,
Lu kabur aja lagi sampai lu modar. Nah, itu orang Betawi. Kalau Anda anak Tuhan, Anda akan bahagia karena yang hilang kembali. Tidak tahukah Anda bahwa Allah sedang menunggu saudara supaya Anda tidak kelelahan dan mati di perjalanan? Dia mau mengubah status Anda. Bukan lagi orang lemah, tapi orang yang kuat. Bukan orang berdosa, tapi umat kesayangan Allah. Bukan menjadi musuh kepada Allah dengan mencurigai dan meragukan Tuhan, tapi bersahabat dan mau mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Kalau kau mengerti bahwa Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk mati buat Anda dan saya dalam perjamuan ini, maka engkau tidak akan pernah lagi mau melakukan kebiasaan yang lama. Kenapa? Karena hidupmu berharga. Sayang kalau disia-siakan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam khotbah ini. Jadi dalam penutup saya akan bilang begini kepada ibu bapak. Keluarga yang dibenarkan untuk hidup dalam perdamaian, biarlah engkau dan saya hari ini ingat apa yang Simon Baron Cohen katakan. Biarlah engkau punya perasaan yang meskipun kau belum mengalaminya, tapi pikiran yang diperbaharui oleh Roh Tuhan dan batin yang ada Tuhannya, engkau akan memulai sebuah langkah yang diperlukan demi kebenaran yang dijanjikan. Bahwa isi yang dia katakan, dia mati sekali, semua orang mati, maka yang percaya kepada yang mati akan hidup karena Kristus bangkit, engkau pun akan hidup. Yang berikutnya dia menggarisbawahi, kalau begitu pendamaian dan pengampunan akan dapat sungguh-sungguh menolong saudara dan saya menggerakkan hidup dengan cara yang lebih membahagiakan dan lebih sehat. Jadi orang yang didamaikan, orang yang mengalami pengampunan, dia merdeka. Dia tidak lagi takut akan tuduhan, ancaman, karena semuanya sudah dibebaskan. Kalau begitu kau dan saya harus mengalami dalam pengakuan kita adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, sehingga kita adalah pendosa. Kita bangkrut dan berujung maut. Tapi kita kembali karena mendengar bisikan Tuhan pagi ini. Perjamuan ini menegaskan bahwa engkau dan saya boleh berbagian karena percayamu. Jadi orang yang nanti sudah dibaptis atau sidik boleh berbagian. Yang belum dibaptis atau belum disidik, tahan dulu. Supaya engkau ngiler dulu aja melihat orang makan minum. Nggak apa-apa, salah sendiri. Kenapa nggak mau mutusin untuk jadi pengikut Kristus yang sejati? Jadi kalau hari ini engkau punya kedahagaan dan hasrat untuk berbagian dalam perjamuan Tuhan, buktikan bahwa Anda adalah anak-anak yang pernah memberontak, bangkrut, dan akhirnya bertobat dan mengalami pendamaian. Dan itu semua oleh karena engkau dan saya merasakan kebaikan. Kenapa kematian Kristus mendamaikan? Karena yang jauh menjadi dekat, yang musuh menjadi sahabat. Bahkan orang asing yang terkatung-katung menjadi keluarga Allah. Dan kau sebagai bagian anggota keluarga Allah, membuka ruang hidupmu menjadi ruang anugerah buat orang lain mengenal Kristus. Jadi engkau menjadi orang Kristen bukan untuk pameran, tapi menjadi orang Kristen untuk menjalankan misi, menyampaikan kabar baik dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amin.
saudara sudah menguji diri saudara untuk berbagian di dalam perjamuan. Saudara-saudara yang di gereja dan mungkin ada yang di rumah menjalankan live streaming atau YouTube, biarlah engkau juga boleh menyiapkan apa yang disebut dengan roti dan anggur. Engkau bisa menggunakan yang lain untuk perlambangan, karena pada malam waktu dia diserahkan, dia mengangkat roti itu dan mengatakannya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah. Dan berikutnya dia mengatakan sesudah makan, dia mengambil anggur dan mengucapkan berkat serta berkata, inilah darahku yang tercurah bagi pengampunan dosa banyak orang. Terimalah dan minumlah. Itu menjadi bagian yang disebut dengan kenangan pada masa perjamuan Paskah yang Yesus lakukan di Kamis Putih. Karena pada Jumat Agung kita merayakan kematiannya sebagai sebuah awal kemenangan. Karena kematian mengampuni dosa, kebangkitan membuat engkau dan saya menjadi keluarga Allah yang didamaikan. Dan engkau yang siap hati untuk berbagian karena persyaratan yang terpenuhi secara organisasi, sudah baptis atau sini, engkau boleh makan dan minum. Yang belum, tahan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih mengingatkan kami tentang perjamuan ini sebagai tanda dan meterai bahwa engkau sudah mati buat kami, bahwa engkau sudah menolong kami untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Kasihanilah kami semua ya Allah, supaya kami boleh berbagian tanpa salah, karena engkau sudah mendamaikan lewat pengampunan yang mengakar dari kematian Kristus di kayu salib. Dan hari ini kami boleh menjadi keluarga Allah yang didamaikan, keluarga Allah yang dibenarkan, sehingga harus hidup di dalam pendamaian. Kami beruntung mengenal engkau dan menjanjikan hidup yang lebih baik dan lebih sehat, karena kami tahu pengampunan dan pendamaian itu adalah hal yang membuat kami memiliki pola hidup baru. Dan kami juga tahu apa artinya pengampunan itu membuat kami punya langkah untuk memiliki kebenaran dan pendamaian itu sendiri. Ya Allah, kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga kami juga boleh mengalami pembaruan yang dari Engkau ketika kami siuman apa yang Engkau katakan ini semua. Biarlah saudara-saudara kami yang berbahagia mendapatkan berkat yang ajaib, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat, yang tidak berpengharapan kembali memiliki gairah untuk hidup memuliakan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, dan dengarlah seruan kami, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada malam itu dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Sesudah itu dia mengatakan, inilah cawan perjanjian ketika darahku tercurah menjadi dasar pengampunan. Lakukanlah itu semua ketika engkau mengambil roti dan memakannya, dan mengambil cawan meminumnya, karena dengan cara itu engkau sedang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus sampai dia datang yang kedua kali. Amin. Saudara nanti terima dan berdoalah di tempat sampai semuanya kebagian. Kita akan makan bersama.
Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri saudara. Apakah engkau percaya bahwa roti ini menjadi lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecah untuk pengampunan dosamu yang sempurna? Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan, tinggi di atas. Apakah engkau percaya bahwa minuman ini adalah tanda dan meterai bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosamu yang sempurna? Mari kita minum dengan percaya. Silakan Rudi boleh berdoa untuk rasa syukur dan beberapa syafaat yang mungkin akan dinaikkan. Selamat kami berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kasih anugerah-Mu sehingga pada pagi ini kami boleh datang telah mendengar firman-Mu dan telah menerima perintah tugas. Kami tahu Bapa, kami manusia yang tidak layak, yang penuh dengan dosa. Tapi karena kasih anugerah-Mu, Engkau telah mengucapkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang telah mengampuni dosa kami. Kami terima kasih Bapa atas segalanya. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, supaya kami layak berang hadapan-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan doa dan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Silakan duduk, mungkin nanti akan dilayani lagi untuk cawan yang akan diambil. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan minum. Ya, kita masuk dalam persembahan. Diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan
mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK 342. Silakan pimpinan untuk kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami sekali hari ini. Biar Tuhan juga telah memberkati kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah Engkau berikan kepada kami itu berkat-Mu, kami juga boleh berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap mereka yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Dan kiranya berkat ini, persembahan ini dapat dikelola dengan baik Bapak untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, lagu pemutusan dari KPPK 424, nanti doa berkat akan ditutup oleh pendeta Simon Stephen.
Engkau dipanggil, dilengkapi untuk menjadi alat berkat. Jangan lupa, engkau adalah keluarga Allah yang sudah dibenarkan untuk hidup di dalam pendamaian. Sampaikan kebaikan itu kepada banyak orang di tengah keluargamu, sehingga mereka boleh menerima Kristus. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.